Aku tuh kalau udah sayang ya udah pol-polan gitu. Jadi kadang-kadang udah nggak mikir gitu Om. Mikirnya ya udah mungkin karena emang ini pasangan jadi saling bantu. Inara mendadak jadi buruh cuci baju. Ibu Cici yang sehari-hari bekerja sebagai pembantu rumah tangga tak kuasa menahan tangis saat mencurahkan segala unek-uneknya kepada Inara Rusli. Sudah 4 tahun ini, Ibu Cici berstatus janda yang ditinggal pergi suaminya. Ia pun terpaksa banting tulang bekerja sebagai pembantu rumah tangga demi menghidupi keluarganya. Merasa senasib dan paham betul apa yang dirasakan Ibu Cici, Inara pun ikut menangis. Ibu Cici mengalami janda tanpa status ya Bu ya. Jadi sudah 4 tahun ditinggal oleh suami tanpa kabar, tanpa kepastian, juga sama sekali tidak menanyakan kabar anak-anaknya juga gitu. Jadi benar-benar menghidupi, mencari nafkah seorang diri. Aku sih salut banget sama Ibu Cici. Sebagai sesama wanita, Inara berusaha menguatkan Ibu Cici bahwa ia tak sendiri. Ia juga bercerita jika dirinya tak lama lagi akan berstatus janda yang harus bekerja demi menghidupi ketiga anaknya. Saya juga janda, kebetulan saya belum turun keputusan pengadilan juga, sama masih menunggu. Anak saya ada 3, mantan suami, mungkin bisa dibilang ya. Dan suami meninggalkan saya karena orang ketiga juga. Jadi ya kita sama-sama berjuang, tapi yang jelas kita harus saling menguatkan Ibu ya, sama perempuan. Saya yakin Ibu orang yang kuat. Tak ingin larut dalam kesedihan, Inara dengan senang hati membantu pekerjaan Ibu Cici, seperti mencuci baju, menyapu, hingga mengepel. Lantas, seperti apa aksi Inara yang mendadak jadi pembantu rumah tangga demi meringankan pekerjaan Ibu Cici? Saksikan selengkapnya di program Kilau Uang dan Bedah Rumah, hanya di MNC TV. Coba tolong dong minta transferin dulu kayak gitu-gitu. Sampai berapa? Lumayan, waktu itu aku mana nyari duitnya susah ya, kayak hampir 200 juta Om. Sering dimanfaatkan pacar, Wika Salim ancam lapor polisi. Wika Salim mengaku tipe cewek bucin alias budak cinta dan kerap dimanfaatkan oleh mantan pacarnya. Tak tanggung-tanggung, Wika pernah meminjamkan uang hingga 200 juta kepada sang mantan. Hal itu dibongkar sendiri oleh Wika saat jadi bintang tamu podcast Deddy Corbuzier. Bukan beliin, justru waktu itu malah kayak dia, ini aku lagi ada usaha, terus ternyata uangnya nggak bisa diambil, coba tolong dong minta transferin dulu kayak gitu-gitu. Sampai berapa? Lumayan, waktu itu aku mana nyari duitnya susah, sampai hampir 200 juta Om. Karena mungkin aku kan orangnya bucin. Iya, aku tuh kalau udah sayang ya udah pol-polan gitu. Jadi kadang-kadang udah nggak mikir gitu Om. Mikirnya ya udah mungkin karena emang ini pasangan jadi saling bantu gitu. Nah, yang kedua tapi lebih sering aku yang bantu. Namun belakangan, Wika mencium gelagat yang aneh pada sang mantan. Terlebih, tiap kali uangnya diminta, sang mantan selalu berusaha menghindar. Ia pun sampai meminta bantuan seorang pengacara.
Akhirnya tuh aku udah berasa ditipuin gitu. Ya aku minta tolong dulu sama Mas Sandi. Cuma alhamdulillah akhirnya uang aku bisa balik. Sandi Sandoro. Sandi Arifin. Sayangnya, kebucinan Wika terjadi berulang kali. Bahkan pada akhirnya, ia mengakui kalau pernah menikah dan bercerai. Saat bercerai, ia memilih angkat kaki dari rumah tanpa membawa uang sepeser pun. Aku nih janda, kembang ke tengah malam. Pas bisa, karena kan dulu aku juga ngerti ya kayak untuk beli rumah gitu kan nggak pakai nama aku juga. Dan sampai akhirnya setelah pisah ya aku jadinya nggak bawa apa-apa gitu. Ya udah, aku jadi waktu itu pisah ya aku nggak punya kendaraan, nggak ada. Bahkan rumah. bagi 2. Enggak. Iya. Ya nggak ngerti karena mungkin Pengadilan bagi 2 dong. karena mungkin bukan atas nama aku kali. Meski pernah gagal dan selalu dimanfaatkan lelaki, Wika tak trauma untuk kembali menjalin asmara. Saat ini, Wika tengah berpacaran dengan Max Adam. Tak mau pengalaman buruknya terulang, ia pun mewanti-wanti sang pacar akan melapor ke polisi jika sampai memanfaatkannya. Terus kamu punya cowok gak sih? Sekarang punya. Kamu punya cowok? Punya. Gitu juga? Enggak, jangan ya. Awas aja lo kalau gitu gue laporin polisi kalau sekarang.